Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kali ini saya akan sedikit sharing informasi berkaitan dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia perihal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Tapi sebelum saya berikan informasi selengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus lalu. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melayangkan surat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia perihal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Hal pertama yang disampaikan Kemendagri adalah penyampaian apresiasi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang telah menyampaikan laporan hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Hasil dari identifikasi penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah telah dikoordinasikan dan disampaikan secara utuh oleh Kemendagri kepada Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Agustus lalu. Hal yang kedua, dalam rangka akselerasi implementasi salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden tahun 2019 hingga 2024 terkait reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan seluruh proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan melaporkan hasil penyelesaiannya paling lambat Desember 2020. Kawan, sebelumnya kepada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri pernah menyampaikan surat berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi pada bulan Desember 2019 lalu. Dalam suratnya, Kementerian Dalam Negeri meminta kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas atau eselon 4 yang menangani perizinan, investasi, dan pelayanan publik. Selanjutnya, penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas atau eselon 4 tidak dilakukan terhadap jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang dan jasa. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah untuk tidak melakukan penyederhanaan birokrasi terhadap jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan atau otorisasi, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan wilayah. Jabatan yang tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi juga dilakukan terhadap jabatan yang memiliki kriteria syarat lain yang bersifat khusus terhadap usulan masing-masing pemerintah daerah. Namun, dengan keluarnya surat kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia perihal tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah beberapa waktu lalu, tentu saja hal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan seluruh proses penyederhanaan birokrasi pada seluruh perangkat daerah dan tidak hanya pada eselon 4, melainkan juga pada eselon 3. Pemerintah daerah selanjutnya juga diminta untuk segera melakukan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional serta penyelarasan kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kawan, setelah menyimak informasi yang saya sampaikan tadi, bagaimana pendapat kalian? Sudah bersiapkah untuk segera beralih ke jabatan fungsional? Yuk, dari sekarang kita mulai memperkaya pengetahuan berkaitan dengan jabatan fungsional, agar ke depan kita semakin siap menghadapi tantangan untuk menjadi ASN bertaraf internasional. Dan mengutip pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, momentum ini harus bisa dijadikan sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif. Jadilah
birokrat yang siap menghadapi lingkungan yang dinamis dengan pendekatan yang proaktif serta tidak alergi dengan perubahan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk menjadi yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa, tonton terus video-video saya selanjutnya ya.